Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Kebakaran melanda sebuah gudang di Gunung Bahagia, Balikpapan. Pelajar SMK Farmasi Samarinda berdemo di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim dan meminta agar turun tangan membantu menyelesaikan persoalan gaji guru. Untuk menunjang percepatan pembangunan IKN, pemerintah akan menambah pelabuhan dan lokasinya di dekat jembatan Pulau Balang. Info kebakaran lokasi gunung bakaran. Rekaman amatir warga dan relawan kebencanaan di Balikpapan dilakukan saat terjadi musibah kebakaran di Jalan Marsma Iswahyudi, Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Selasa petang. Api cepat meluas karena bangunan tersebut terbuat dari bahan kayu yang mudah terbakar. Agar kebakaran tidak meluas, damkar bersama relawan dan polisi mengerahkan 11 mobil pemadam. Kobaran tersebut berhasil dipadamkan kurang dari setengah jam. Kelihatannya gudang yang terbakar. Kita menambah unit dari utara, timur, dan barat ya. Dan beberapa rekan kita dari kepolisian ikut membantu. Saat ini api sudah kita padamkan, semuanya sudah kita kuasai seperti itu. Berapa gudang yang terbakar, Bang? Untuk saat ini kita belum masuk ke dalam, tapi sementara 1 gudang saja. Ada berapa unit yang diterjunkan armadanya, Bang? Armada kami ini keluar kurang lebih berawal dari 6 unit. Kita tambah tadi sekitar 11 unit untuk supply. Saya menguasai keadaan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, sedangkan penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Usai dipijat, Hendra membawa kabur sepeda motor terapisnya dan menggadaikannya. Hendra, warga Balikpapan ini akhirnya ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Kutai Kartanegara. Awalnya tersangka memesan jasa terapis pijat. Setelahnya tersangka meminjam sepeda motor korban dengan alasan akan mengambil uang di ATM. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Hendra untuk membawa kabur sepeda motor tersebut. Korban akhirnya melapor ke polisi. Setelah berjam-jam menunggu, namun Hendra tak kunjung datang. Saat ditangkap, Hendra ternyata sudah menggadaikan sepeda motor tersebut. Kronologisnya, pertama tersangka dengan inisial H memanggil seorang wanita tukang pijit dengan inisial S untuk memijit tersangka. Setelah dilakukan pemijitan, tersangka alasan tidak bawa uang cash, lalu mau ngambil uang untuk bayar pijit di ATM dengan cara meminjam motor saudari S, pelapor korban. Setelah dipinjamkan kepada tersangka, ternyata motor korban tidak balik. Akibat ulahnya ini, tersangka dijerat pasal penggelapan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Kenapa nekat bawa motor Iya,
Polisi bersama tim kesehatan puskesmas dan sejumlah warga berupaya membuka pondok yang dijadikan tempat mengurung dan memasung seorang pemuda di Desa Muara Kebak, Tabang, Kutai Kartanegara. Pemuda itu dikurung di pondok berukuran 2 x 2,5 meter itu selama 3 tahun. Kapolsek Tabang Ibtu Joko Sulaksono menyatakan, pengurungan anak ini terjadi karena orang tua tidak mengetahui psikis anaknya. Mereka mengurung karena anaknya sering meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas. Usai dievakuasi, pemuda tersebut dibawa ke puskesmas untuk diperiksa kesehatannya. Nanti ada obat kita kasih ya. Nah, kita ini memang pada hari ini kami dari Polsek Tabang bersama tim kesehatan Puskesmas Polsek Tabang telah melakukan penyelamatan salah satu warga Desa Muara Kebak RT 01 Kecamatan Tabang yang mana selama 3 tahun telah dilakukan pemasungan atau pengurungan oleh orang tuanya dengan sebabnya orang tuanya menganggapkan bahwa anak tersebut mempunyai disabilitas mental, atas kekurangannya, terus kemudian sering mandi-mandi dan sering keluar rumah. Namun hal itu juga dilakukan oleh kedua orang tuanya karena tidak mengetahui tentang aturan pemerintah dan aturan hukum. Terungkapnya pengurungan ini bermula saat polisi menerima aduan warga yang prihatin atas kondisi pemuda tersebut. Untuk memastikan kondisi psikisnya, polisi meminta bantuan petugas medis. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Kartanegara. Genangan air di Gang Salomo, Jalan Awe Syahrani, Kelurahan Sempaja Barat, Samarinda Utara meresahkan warga. Warga kesal karena lingkungan yang sebelumnya bebas dari banjir kini terendam. Warga curiga genangan ini terjadi akibat kesalahan pengerjaan peningkatan badan jalan dan drainase. Pihak Kelurahan Sempaja Barat akan mencari tahu sebab munculnya genangan tersebut. Dugaan sementara luapan ini terjadi karena salurannya tertutup gorong-gorong. Ini kesana dia pasti lari dia. Soalnya hebat kan? Jadi ini aja Pak, kalau memang mau jebol Pak. Nih Pak. Berarti kiri kanannya. Ya kita posisinya tetap netral, maksudnya tidak memihak siapa mana. Cuman kita hanya melihat keadaan yang di sini yang terjadi kan. Air di sana tidak bisa keluar. Ya. Oke. Penyebabnya apa itu Pak, air tidak bisa keluar? Ya pertama jelas debit air lebih banyak, curah hujan lebih tinggi. Tapi ketika kita lihat di sini di lapangan, Ya. lubang, mungkin bisa dilihat lubangnya. Ya. Lubang-lubang yang ada buat keluarnya debit air itu lebih tebal lubangnya. Lebih tebal lubangnya? Lebih tebal anunya, maksudnya lubangnya kecil tapi ketebalannya lebih tinggi. Ketebalan cor semen ini maksudnya Pak ya? Colnya terlalu tinggi. Jadi Kenapa? lubang itu jadi sempit Pak ya? Jadi sempit. Warga yang khawatir banjir akan semakin bertambah parah meminta Pemkot secepatnya membuat lagi gorong-gorong baru agar mereka tidak semakin resah oleh ancaman banjir. Itu aja gitu dibikinnya blok-blok kan. Kenapa? Inilah, ini kan cuma segini-segini. Tanggapan saya sebagai warga di sini luar biasa menderita. Luar biasa menderita ya? Menderita. Yang Ada kesalahan apa di sini sebenarnya Bu? saya lihat sistem drainase mereka tidak jalan dan mereka asal pekerjaan. Tidak ada koordinasi dengan warga. Mereka asal dapat tugas mereka kerjakan. Mereka kata mereka kan pakai tim perencanaan. Tapi pakai perencanaan yang mana? Saya tanya, kenapa mereka harus bangun gorong-gorong? Contohnya itu tebal. Tebal ya? Tebal sekali. Sedangkan alur air cuma sekilan. Loh, gimana itu? Jadi tidak bisa mengalir Bu ya? Tidak bisa. Orang bodoh pun tahu tidak mengalir. Kalau bisa Pak, dibuatkan lagi lah satu gorong-gorongnya. Pembuangan airnya dari barat ke selatan. Supaya air dari kumpul sini Pak. Kasihan warga kami Pak, kebanjiran. Kebanjiran ya? Ya. Nah, kondisi banjir ini semenjak ada apa ini Pak? Semenjak baru dia nih Pak, di cor jalan ya, proyek nih Pak. Proyek drainase sama jalan. Ya, betul. Nah, kalau kondisi banjir ini bisa sampai seberapa ketinggian airnya Pak? Lumayan Pak, dia 30 cm kemarin. 30 cm ya? Ya.
Kalau di belakang sedengkul, Pak. Nah, sedengkul bilang bapaknya. Kalau di belakang Pak ya, area Ya. belakang ya. Warga juga mendesak pimpinan proyek ikut bertanggung jawab dan secepatnya memperbaiki aliran air agar tidak lagi menimbulkan banjir. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Elvolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kebakaran melanda sebuah gudang di Gunung Bahagia, Balikpapan. Pelajar SMK Farmasi Samarinda berdemo di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim dan meminta agar turun tangan membantu menyelesaikan persoalan gaji guru. Untuk menunjang percepatan pembangunan IKN, pemerintah akan menambah pelabuhan dan lokasinya di dekat jembatan Pulau Balang. Mengenakan seragam sekolah, seratusan pelajar SMK Farmasi Rabu siang berdemo di depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda. Lu jangan tutupin tuh anunya. Para siswa didampingi gurunya itu meminta bantuan Dinas Pendidikan menyangkut honor guru yang tidak dibayarkan oleh yayasan selama 3 bulan. Para pelajar ini khawatir penundaan tersebut akan berdampak terhadap aktivitas belajar mengajar di sekolah. Kepala SMK Farmasi Samarinda menyebut persoalan ini bermula saat pemilik yayasan mengambil alih manajemen keuangan sekolah. Sejak saat itu 50 guru dan staf tata usaha tak kunjung diberi upah. Kepala sekolah yang diangkat oleh orang sebelah tadi itu, dia sekarang di bulan 7 tapi tidak pernah masuk di sekolah, tapi dia yang menguasai dana. Karena ada perubahan spesimen. Padahal sementara saat ini isu yayasan belum selesai. Nah, kita tidak tahu ya cerita kenapa bisa masuk di bank, spesimennya seperti apa, kita tidak tahu. Kan siswa, imbasnya masalah ini karena masalah gaji, terkait masalah gaji guru yang tidak terbayar selama masuk 4 bulan ini, imbasnya ke siswa. Karena imbasnya tadi itu akhirnya pembelajaran tidak efektif lagi. Karena kenapa? Karena dana untuk gaji guru kan harusnya dikeluarkan, tidak dibayarkan. Bahwa setiap pencairan dana jangan melibatkan. Sebelum pendemo membubarkan diri, Dinas Pendidikan mengajak berdiskusi. Dinas Pendidikan akan berupaya membantu agar permasalahan tersebut terselesaikan dan kegiatan belajar mengajar tidak terhambat. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Demonstrasi menuntut pencopotan Kepala Rutan Sempaja ini berlangsung di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham Kaltim di Samarinda Rabu sore. Pendemo dari Lembaga Sosial Masyarakat Melawan Narkoba menuntut agar Kepala Rutan Samarinda, Julheri Siburian, dicopot dari jabatannya karena diduga melakukan beberapa pelanggaran saat masih menjabat sebagai Kepala Rutan Balikpapan. Di antara dugaan tersebut yakni melakukan pungli dan bekerja sama dengan pengedar narkoba. Di Kadipas harus bertanggung jawab atas penempatan saudara Julheri Siburuan karena terindikasi dugaan kerjasama dengan bandar-bandar narkoba dan pungli saat di Rutan Balikpapan. Bapak Jumadi Kadipas Kemenkumham Kaltim segera memindahkan saudara Julheri Siburian dari Rutan Sempaja Samarinda keluar wilayah Kaltim Tara. Saudara Julheri Siburian terindikasi dugaan kerjasama dengan bandar-bandar saat jadi Karutan Balikpapan. Saudara Julheri Siburian terindikasi melakukan pungli terhadap warga binaan saat bertugas di Rutan Balikpapan.
Saudara Jul Heri Siburuan tidak layak jadi Kepala Rutan dan Lapas Kaltim Tara. LSM lawan narkoba tetap akan demo sampai Saudara Jul Heri Siburuan dipindahkan dari Kaltim. Upaya untuk mendapatkan keterangan Kepala Rutan Sempaja terkait tuntutan pedemo tidak membuahkan hasil, sedangkan pedemo membubarkan diri usai menyampaikan tuntutan mereka. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Ruang rapat Polres Berau Rabu siang dimanfaatkan untuk mempertemukan kelompok masyarakat dari Lembaga Serdaduk Adat Regan Tatau dan perusahaan batubara PT Suprabara Energi yang beroperasi di Kecamatan Teluk Bayur. Polisi sengaja memfasilitasi pertemuan tersebut agar tuntutan tersebut terselesaikan dengan jalan damai. Ini kami melakukan penambangan kalau tanah itu belum dibebaskan. Kuasa hukum PT Suprabara Energi menyatakan sangat siap menerima sanksi yang dijatuhkan jika dinyatakan bersalah. Hanya saja, kesalahan ini harus dibuktikan sesuai aturan dan ketentuan tentang penerimaan tenaga kerja dan pengelolaan tambang. Dilanggar apanya, mohon dipahami juga, misalnya ada satu daerah yang tadinya itu adalah masuk konsesi, ini juga mengikuti prosedur yang ditetapkan. Kita tentunya sebagai perusahaan yang taat hukum, sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip good corporate, kita wajib tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Berarti tiga tuntutan tadi itu siap dipenuhi perusahaan Pak ya kalau misalnya terbukti melanggar Pak ya? Iya, pertama tadi kan mengenai ketenaga kerjaan ya, kalau emang ternyata di hasil investigasi dari pengawas ketenaga kerjaan nggak tidak melanggar ya kami siap menerima sanksi. Di surat juga pada saat kita Pihak masyarakat menyatakan belum puas atas hasil pertemuan dan meminta dilakukan pertemuan lanjutan hingga muncul kepastian pembebasan lahan, upah tenaga kerja, hingga penyaluran dana CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Masih kurang sih. Kurang puas karena kan mediatornya di Kapolres kita tidak bisa merancang atau apa. Kami kan dari ada, sementara kan tabrakan dari itu. Oke. Apa langkah selanjutnya nanti Bang di sini? Langkah selanjutnya akan ada lagi tindakan, tapi kan itu kan kemungkinan menunggu itu yang ya itu harus dirapatkan lagi kan, yang jelas pasti ada lagi. Oke. Sebelumnya, seratusan warga berdemo di pintu masuk perusahaan batubara PT Suprabara Energi. Perusahaan ini didemo karena dianggap tidak memedulikan hak masyarakat sekitar. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Eufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kebakaran melanda sebuah gudang di Gunung Bahagia, Balikpapan. Pelajar SMK Farmasi Samarinda berdemo di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim dan meminta agar turun tangan membantu menyelesaikan persoalan gaji guru. Untuk menunjang percepatan pembangunan IKN, pemerintah akan menambah pelabuhan dan lokasinya di dekat jembatan Pulau Balang. Intensitas pembangunan ibu kota negara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara kian meningkat. Setelah jalan, kini pemerintah akan membangun pelabuhan. Lahan yang disiapkan untuk pelabuhan ini luasnya 5 hektar dan letaknya di dekat bentang pendek jembatan penyeberangan di Kelurahan Pantai Langgo.
Karena luasnya 5 hektar, maka penentuan lahan ditangani pemerintah kabupaten, sedangkan luasan di atas 5 hektar akan ditangani pemerintah provinsi. Fungsi pelabuhan ini sebagai salah satu sarana untuk memasok material pembangunan IKN. Logistik itu jadi untuk kebutuhan suplai material ke IKN. Salah satunya ada di dekat jembatan Bentang Pendek. Oh, bukan yang pelabuhan IHM itu ya? Pelabuhan IHM itu nanti penloknya ditandatangani oleh pemerintah provinsi rencananya. Atau mungkin kita nggak tahu ya perkembangan terakhirnya seperti apa. Yang pasti itu kewenangannya lebih dari 5 hektar, makanya kewenangan ada di provinsi. Berarti pelabuhan logistik yang baru di MOU-kan ini berarti baru ya? Ya, ini yang di dekat jembatan Bentang Pendek. Lobang. Ini tapi nanti tetap digunakan untuk pembangunan IKN, karena di situ wilayahnya cukup dalam kan. Kelurahan apa itu, Pak? Masuknya di Pantai Lango. Oke. Pantai Lango. Luasnya berapa? 5 hektar. Yang ini 5 hektar juga. 5 hektar. 5 hektar. Yang di Bentang Pendek, dekat Bentang Pendek, dermaga logistik itu 5 hektar yang dibebaskan. Untuk mempercepat pasokan material ke IKN, pemerintah menyiapkan 5 pelabuhan, antara lain Jembatan Pulau Balang, Buluminung, Itci, IHM, dan Pelabuhan Karyangau. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam, Pasir Utara. Oke Pak Win. Suasana haru mewarnai pembebasan 48 warga binaan Rutan Kelas 2B Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Selasa siang. Puluhan napi tersebut diberikan hak integritas pembebasan bersyarat karena berkelakuan baik serta rajin mengikuti program pemasyarakatan selama 9 bulan terakhir. Seorang napi yang mendapatkan jatah bebas bersyarat ini sangat senang. Ia pun berjanji akan menjadi warga baik dan menjauhi perbuatan melawan hukum. Alhamdulillah, selama di sini banyak ilmu agama yang sudah saya pelajari. Ibadah saya lebih tertata. Insya Allah ilmu yang saya dapat akan terus saya terapkan di luar. Insya Allah. Kepala Rutan Kelas 2B Tanjung Redep Puang Dirham menyatakan, dari 48 warga binaan ini terdiri dari 37 pria dan 11 wanita. Pembebasan napi melalui hak integritas ini sudah diatur melalui Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Rutan Tanjung Redep membebaskan 48 warga binaan kembali ke masyarakat dengan keterangan 37 pria dan 11 wanita. Integrasi sosial kita berikan berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Semoga warga binaan dapat bersosialisasi lagi kembali ke masyarakat, menjadi warga yang taat hukum, sadar hukum, dan tidak melakukan perbuatan pelanggaran hukum. Meski sudah bisa menghirup udara bebas, warga binaan ini tetap dikenai wajib lapor secara rutin dan terjadwal. Aktivitas mereka pun akan dipantau petugas lapas, aparat penegak hukum, dan perangkat kecamatan atau kampung setempat. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Hijau, subur, dan menyegarkan. Begitulah pemandangan yang terhampar di areal pertanian warga perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Badan Penelitian Pengembangan Pertanian dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP Kalimantan Timur mengembangkan pertanian ini dalam upaya meningkatkan daya saing komoditas pertanian antara warga Indonesia dan Malaysia.
Agar luas areal pertanian bertambah, BPTP melakukan berbagai upaya termasuk pembinaan terhadap penyuluh pertanian. Saat ini 300 penyuluh terus diberi bimbingan untuk mengembangkan pertanian. Agar pengembangan ini berkesinambungan, BPTP Kaltim menyasar generasi milenial untuk ikut berperan aktif. Ini dimaksudkan agar aktivitas bertani terus berlangsung dari masa ke masa. Yang pertama kita untuk pesertanya senantiasa kita koordinasi dengan Ibu Kepala BPP-nya, yang jelas kita libatkan komunitas-komunitas pangan, dan yang lebih penting kami banyak kita menjaring petani-petani milenial kita. Ini kita harapkan untuk kan isunya sekarang itu pengembangan petani milenial dan kita mendorong itu. Lebih memilih itu Pak, maksudnya mengkhususkan petani milenial. Begini, petani milenial ini adalah terus terang ini program khusus dari Kementerian Pertanian, pengembangan dan penguatan petani milenial kita. Karena ada indikasi bahwa di sektor pertanian itu petani kita sudah mulai beranjak agak tua dan generasi-generasi muda banyak yang tidak tertarik di pertanian. Apalagi ini perbatasan Pak. Ya, padahal sektor pertanian ini adalah sektor yang betul-betul sangat menjanjikan untuk generasi muda. Selain Kabupaten Nunukan, penjaringan penyuluh petani juga dilakukan di beberapa daerah lain, seperti di Bulungan dan Tarakan dengan jumlah peserta 500 orang. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Nunukan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.